Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang, yaitu sidang lanjutan kasus penganiayaan dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Rotua dengan korban Kristalino David Ozora. Agenda sidang lanjutan pada hari ini adalah pemeriksaan 5 orang saksi. Lebak Bulus itu kontrakan. Ya, pemirsa, sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Rotua Pangondian ini digelar di ruang sidang utama sejak pukul 10 tadi pagi. Salah satu saksi yang dihadirkan yaitu Jonathan Latumahina, yang tidak lain adalah ayah dari korban yaitu David Ozora. Dalam persidangan ini, ayah David Ozora menyampaikan barang bukti baru terkait kondisi terkini David Ozora. Karena dampak dari penganiayaan berat tersebut, David mengalami perubahan fisik, termasuk amnesia setelah pulih dari kondisi koma yang cukup lama saat dirawat di rumah sakit. Selain itu, Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, juga menceritakan terkait pesan ancaman yang ditemukannya saat memeriksa ponsel David usai penganiayaan terjadi. Isi ancaman di ponsel David menurut sang ayah cukup parah dan menakutkan karena disebutkan di dalam pesan tersebut akan ada penembakan terhadap David dan juga pihak yang mengancam akan menelpon pihak kepolisian. Kelima saksi yang akan didahulukan pada sidang hari ini yaitu dalam pemeriksaan saksi, yakni 2 orang keluarga korban, petugas keamanan, dan saksi lainnya yang berada di tempat kejadian perkara. Sebelumnya pada persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pada Selasa 6 Juni lalu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Mario Dandi Satrio bersama Shane Lucas melakukan penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora. Seperti tadi saya sampaikan, spesifik ke rumah teman dia selalu ngomong. Jadi oke. Tadi Bapak menyebutkan ke Cipolir, udah pasti nih ke rumah Renjiro. Iya. Berarti David ini udah sering ya ke rumah Renjiro ya? Baik. Tadi juga Bapak mengatakan banyak keanehan-anehan. Iya. Saya coba flashback, tadi Bapak bilang bahwa mulai dari asuransi, iya, ya kan, masalah banyaklah. Pasca kejadian penyelidikan di Polsek, betul ya Pak ya? Ya, pemirsa, kasus ini yaitu penganiayaan berat terhadap David Ozora bermula sejak ada hubungan asmara antara David dengan anak AG yang sudah berakhir pada tahun 2022. Setelah itu anak AG menjalin hubungan dengan Mario Dandi pada 11 Januari 2023. Namun meski telah berpisah, David dan anak AG masih menjalin komunikasi. Terkait hal ini, informasi ini pun sampai ke telinga Mario Dandi dari mantan pacarnya, dan saat bertemu di sebuah tempat hiburan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Mario Dandi langsung emosi mendengar berita ini. Dirinya pun berusaha mengkonfirmasi berita tersebut kepada David. Namun David membantah dan mengkonfirmasi kepada AG. Puncak perseteruan ini terjadi pada 20 Februari 2023. Di saat itu, Mario Dandi dan Shane melakukan penganiayaan kepada David. Mungkin saksi akan mencari tahu. Karena izin nomor saksi, saya coba tadi cari di Google, ada baca-baca berita, saksi kan bekerja di tim cyber ya, cyber banser, betul ya? Itu ya. Nah, dari apa yang akan saksi cari tahu, perlakuan apa yang mungkin saksi temukan? Ya, itu sih saya pikir nggak perlu ini ya. Kemarin Sebentar. Saksi. Ya, ayah dari David Ozora, Jonathan Latumahina, mengungkap kondisi anaknya saat pertama kali terlihat setelah dianiaya oleh Mario Dandi dan Shane Lucas. Di saat itu, sang ayah tak menyangka kondisi David begitu parah akibat penganiayaan berat yang dia alami.
Yonatan Latumahina awalnya mengira David hanya mengalami luka lebam dan bengkak, seperti layaknya orang dipukul. Namun saat melihat di rumah sakit, kondisinya jauh lebih parah dari itu. Dan bukti-bukti inilah yang disampaikan Jonathan Latumahina, ayah dari David Ozora, saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hingga saat ini masih berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi. Ada berbagai bukti yang diperoleh oleh korban, dalam hal ini perubahan fisik ataupun luka fisik yang sempat direkam kondisinya yang terjadi pada tubuh David. Di antaranya telinga kanan, maksudnya telinga yang berdarah, kemudian luka di pipi. Luka tersebut seperti terseret karena hampir semua bagian pipi kanan itu luka, dan juga ada darah keluar dari hidung, mulut, kemudian bibir sebelah kanan sobek, dan ada juga di bagian siku luka yang cukup dalam. Informasi ini dirasa penting bagi ayah David Ozora untuk disampaikan di hadapan majelis hakim dan di hadapan persidangan. Dari pengobatan itu, Pak, apakah kelihatan terjadi peningkatan kesehatan yang lebih baik? Kalau dulu nggak sadar, sekarang sadar ya berarti lebih baik dong. Lebih baik ya. Iya. Nah, kemudian dari terapi yang Bapak lakukan, baik kognitif atau yang lain-lain yang dilakukan terhadap David, apakah berdasarkan pendapat ahli, katakanlah terapis, fisioterapis, ataupun medis, kemungkinan akan mendapat lebih baik nggak kehidupannya, kualitas kehidupannya? Kualitas kehidupan tidak pernah saya dengar akan lebih baik atau enggak. Karena terapinya David kan ada 3. 1 fisioterapi, yang kedua okupasi, yang ketiga terapi wicara. Dan ada progres